Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-536, dengan judul Desa Dewa. Langsung ke dalam alurnya. Raksasa emas yang menjulang ke awan ditutupi bulu yang bersinar, membuatnya terlihat seperti terbuat dari emas. Kekuatan ilahi tak tertandingi. Di tangannya ada tongkat hitam besar yang menyapu langit. Dengan suara huala, tongkat besar itu melintas. Puncak gunung sebelumnya seperti kertas saat terbang keluar. Itu kemudian mulai terbakar dengan sangat cepat sebelum berubah menjadi abu. Ini adalah kera ilahi emas, hanya saja, ada sepasang tanduk di kepalanya dan telapak kakinya berwarna merah tua. Ia memiliki semangat yang tak tergoyahkan, seolah ia tidak takut pada apapun di dunia ini. Itu sangat kuat. Seekor burung vermilion merah menyala berdiri di seberangnya. Itu tidak besar, tetapi memiliki surga yang meluap-luap api merah yang tampaknya mampu membakar surga ke-9. Langit tertutup cahaya merah tua. Di bawah, beberapa pegunungan mencair. Magma melonjak, berkumpul ke sungai-sungai yang bertemu menjadi danau magma merah mendidih. Seekor kera dan burung sedang bertempur dalam pertempuran hebat yang sangat intens. Si Hao sangat terkejut. Dia secara alami tahu siapa makhluk ini, dan ini bukan pertama kalinya dia melihat pemandangan ini. Dia telah melihatnya sebelumnya selama pertempuran memperebutkan harta gunung. Mereka secara terpisah adalah Hairy Ball dan Little Red. Setelah berpisah sekian lama, mereka mulai bertengkar lagi. Pertarungan antara keduanya jelas telah dibatasi oleh formasi besar, atau gelombang kejut akan meluas jauh ke kejauhan. Selain itu, medan pertempurannya agak aneh, karena puncak gunung yang hancur perlahan pulih, dan magma perlahan menghilang. Medan perang dewa dan iblis. Yue Chan berteriak, dia mengenali harta berharga ini. Medan perang kedua individu berlangsung di artefak magis yang jarang terlihat. Penyihir itu punya satu, dan dia sebelumnya menggunakan harta karun spasial yang jarang terlihat ini untuk menjebak Si Hao dan Yue Chan. Zuyan dan burung merah kecil tidak menggunakannya untuk bertarung, tetapi menggunakannya untuk menghasilkan gunung dan sungai untuk bertarung. Jika tidak, kekuatan destruktif mereka akan terlalu mencengangkan dan akhirnya menempatkan gurun besar dalam bahaya. Siu. Tiba-tiba, Hairy Ball berubah menjadi peng bersayap emas besar dan menukik ke bawah menuju burung merah kecil. Cakarnya sangat besar saat mencoba membelah Little Red. Semua bulu Little Red berdiri tegak. Dengan suara weng, itu berubah menjadi matahari surgawi dan menabrak peng emas. Meskipun tubuhnya tidak besar, kekuatannya sangat kejam. Hong! Tabrakan hebat terjadi. Bulu beterbangan kemana-mana saat kedua sisi mundur saat mundur. Segera setelah itu, Little Red berubah menjadi bentuk manusia. Namun, armor emas murni menutupi seluruh tubuhnya, dan hanya matanya yang terlihat. Di belakangnya ada lusinan hingga lebih dari 100 pedang dewa warna-warni merah. Ada juga beberapa ribu pedang di sekelilingnya yang tersusun sendiri di langit. Mereka semua berkedip dengan pancaran warna-warni. Suara benturan pedang terdengar di langit. Saat dia menghunus pedang, semua pedang merah tua itu bergetar. Mereka menghasilkan cahaya merah tak berujung dan memotong keluar bersama-sama. Setiap pedang terdiri dari satu simbol. Mereka membentuk formasi pedang yang sangat kuat, menyegel bola berbulu di dalamnya. Niat membunuh bergegas ke surga. Hairy Ball mengeluarkan teriakan aneh dan menghasilkan transformasi 3 kepala 6 lengan. Itu bergegas maju dengan gagah berani, meletus dengan kekuatan yang cukup untuk melibatkan formasi pedang berapi-api yang tak ada habisnya. Ukurannya kemudian menyusut, berubah menjadi dewa perang emas. Dengan sekejap, tubuhnya terbagi menjadi ribuan dan puluhan ribu sosok yang bergegas menuju. Formasi. Luar biasa. Si Hao menghela nafas kagum.
Kedua individu memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa serta teknik berharga yang brilian dan bervariasi. Serangan mereka penuh dengan perubahan berbeda. Ini jelas merupakan pertempuran yang layak untuk disaksikan. Tidak perlu meragukan kekuatan mereka, karena mereka berdua berputar dengan api suci yang samar. Pertarungan itu akan mencapai titik krusial, dan api suci yang melonjak adalah pertanda. Kakak kecil, kenapa kau pergi begitu lama? Anda akhirnya kembali. King Feng sangat dekat dengan Si Hao. Dia mulai menjelaskan apa yang terjadi saat Si Hao pergi. Dengan bantuan Dewa Willow, bola berbulu dapat pulih sepenuhnya, dan ketika desa batu pindah, burung merah besar membawa kembali Little Red. Hairy Ball dan burung merah berapi-api itu mulai bertarung segera setelah mereka bertemu, membalikkan area ini. Meski bukan perjuangan hidup dan mati, mereka tetap bertarung hampir setiap hari. Orang-orang Stone Village sudah terbiasa dengannya. Qin Feng, bibi elang sisik hijau, serta yang lainnya seperti Da Zuang dan Huzi bahkan datang untuk belajar dan mendapatkan pengalaman. Si Hao menghela nafas ringan ketika dia memikirkan tentang bagaimana Dewa Willow akan pergi. Itu membantu Hairy Ball bangkit kembali, dan itu juga membaptis keluarga Green Scarlet Eagle, semuanya demi memberi Stone Village kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Auhu, teriakan panjang terdengar yang mirip dengan serigala dan burung. Api yang membara mengalir keluar. Seekor burung ganas menukik mendominasi ke arah Si Hao dan berteriak, "Apakah kamu berani melawan saya?" Panjangnya lebih dari 100 zang. Cahaya warna-warni merah tua yang menyilaukan bersinar dan nyala api li membakar langit. Saat dia terjun seperti ini, kekuatannya benar-benar hebat. Si Hao tertawa. Dia mengulurkan tangan yang terus membesar, dan tangan ini akhirnya mengelilingi burung ganas ini, memaksanya untuk segera menyusut hingga ukurannya hanya sekitar 1 kaki. Itu beterbangan terus-menerus di dalam tangan itu, tapi tidak bisa lepas. Itu mengungkapkan penampilan aslinya, ini tepatnya burung merah besar. Itu sangat berkecil hati saat dikatakan, "Aku menjadikan burung vermilion sebagai tuanku, namun aku masih tidak bisa mengalahkanmu." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Itu semua bertingkah agresif sebelumnya seolah-olah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun sekarang, kepalanya tergantung dengan ekspresi yang agak tidak pasrah. Anda telah membuat kemajuan, sedikit lebih kuat dari sebelumnya, kata Si Hao sambil tersenyum. Saat itu, dia telah melempar Big Red ke tanah leluhur negara api agar menjadi murid burung vermilion. Itu menjadi lebih kuat seperti yang diharapkan. Second Baldi tidak kembali. Si Hao bertanya. King Feng menggelengkan kepalanya. Setelah perpisahan mereka saat itu tidak pernah muncul kembali. Benar-benar tidak menghargai kesetiaan, meninggalkan kakak laki-laki ini dan kabur sendirian. Burung merah besar sepertinya sedikit tidak puas. Si Hao tercengang. Baldi Kong Kyuji kedua sebenarnya adalah ahli tertinggi yang sangat kuat. Hari-harinya diintimidasi oleh burung merah besar di desa batu hanya bisa dianggap kemalangannya. Dia tahu bahwa Second Baldi dan orang penting lainnya menggunakan formasi Celestial Rache untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Si Hao menghela napas. Negara api, ras surgawi, dan teman-teman lamanya telah pergi. Dunia ini sekarang tampak sedikit lebih sepi. Cahaya keemasan menyerbu. Seekor monyet emas kecil seukuran kepalan tangan jatuh ke tebing. Itu membuat Si Hao terlihat jijik dengan matanya yang tajam. Ekspresinya sepertinya mengandung niat buruk. Kemudian, seekor burung kecil berwarna merah seukuran telapak tangan juga terbang. Itu turun ke puncak gunung, membawa cahaya yang menyala-nyala bersamanya. Dengan berakhirnya pertempuran, medan perang dewa dan iblis disingkirkan. Hairy Ball, tatapan macam apa itu? Anda tidak mengenali saya. Si Hao berteriak seolah-olah dia terluka.
Hal-hal apa yang kamu lakukan padaku ketika aku kehilangan ingatanku? Monyet kecil emas itu bertanya. Sepasang tanduk kecil yang berkilau di kepalanya telah tumbuh, dan mereka saat ini melepaskan lingkaran cahaya lembut. Aku menjagamu dengan sangat hati-hati selama tahun-tahun itu. Misalnya, setelah Anda menemukan telur luan pelangi kecil, saya membantu Anda memasaknya dan kami memakannya bersama. Nanti, kamu mencuri telur merak dan memaksa kami lari untuk hidup kami, dan kami hanya melarikan diri setelah terjun ke sungai Yin besar. Tolong jangan katakan lagi. Hairibol berteriak keras. Pengalaman ini membuat wajahnya benar-benar merah. Alam budidayanya sudah sangat tinggi, jadi bagaimana dia bisa pergi dan mencuri telur? Benar-benar lucu. Keturunan kera dewa sebenarnya hanyalah pencuri kecil. Burung merah terang yang berapi-api mengepakkan sayapnya dengan sikap mengejek. Ia terus-menerus berteriak, pencuri telur, sambil tertawa tanpa henti. Little Red, Hairibol, kalian. Diam. Keduanya berteriak pada saat yang sama, dan Hairibol secara khusus mengatupkan giginya karena marah. Bagaimana akhirnya dia mendapatkan nama mengerikan seperti ini selama tahun-tahun amnesia? Latar belakang mereka mencengangkan, dan meskipun mereka tidak berkultivasi selama itu, mereka sebenarnya akan menyalakan api ilahi mereka. Jika orang dari ras mereka masih ada, mereka pasti akan sangat mencengangkan. Hal ini terutama berlaku untuk Hairibol. Yue-chan sangat tercengang, karena tidak peduli bagaimana dia melihatnya, makhluk ini terlihat sangat mirip dengan yang bertarung dalam pertempuran hebat melawan tubuh emas Zhang Enam. Mereka berdua Zuyan spesial dengan tanduk naga. Mungkinkah ini keturunannya? Ayo pergi, kembali ke desa. Si Hao berteriak. Semua orang sangat senang dan bersemangat. Mereka mulai kembali. Yue-chan dan Qin Hao sangat terkejut. Apakah ini bahkan sebuah desa lagi? Terlepas dari apakah itu formasi, obat suci, atau para ahli, mereka semua cukup untuk membuat bahkan sekte besar pun tercengang. Ini hanyalah desa dewa, kata Yue-chan. Dengan pohon willow di sini, gelar ini pasti bisa diberikan ke tempat ini. Hairibol, Little Red, bantu aku menangkap pencuri burung. Ketika mereka kembali, mereka datang dari belakang. Si Hao melihat ke arah pohon kurma kuno yang berkelok-kelok seperti naga. Ada sarang burung di sini yang tidak pernah dia lupakan. Dia telah mengejar burung pipit 5 warna itu sejak dia masih kecil, tetapi dia tidak pernah menangkapnya. Ini benar-benar agak rumit. Itu sudah lama kabur dan tidak muncul lagi sejak itu, kata Qin Feng. Si Hao menggerutu, merasa menyesal. Ketika Yue-chan mengetahui dari mulut Pihou dan Ermeng bahwa ada seekor burung kecil 5 warna rendahan yang memprovokasi si Hao kecil sampai dia menangis keras, dia benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Berhenti. Wajah si Hao benar-benar merah dan menghentikan mereka. Dia tidak ingin kenangan yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu ini diangkat lagi. Mata Qin Hao agak aneh saat dia melihat kakak laki-lakinya ini. Bibir Yue-chan mengerucut saat dia tertawa dalam hati, dan wajahnya penuh kegembiraan. Dia merasa orang buas ini cukup menarik selama masa kecilnya, sangat berbeda dari apa yang dia pikirkan sebelumnya tentang musuhnya ini. Cerita memalukan apa lagi yang dia miliki? Bisakah Anda memberitahu saya beberapa lagi tentang mereka? Saat ini, Qin Hao lebih seperti anak kecil. Kalau begitu kau bisa bertanya padaku. Saya tahu segalanya. Pihou terkikik terus-menerus. Kamu tidak diperbolehkan membicarakan mereka. Garis-garis gelap muncul di dahinya, dan dia mulai menghentikannya. Bicaralah sedikit tentang mereka. Yue-chan juga angkat bicara. Dia memiliki senyum cemerlang di wajahnya yang sangat cantik, tapi saat ini, dia bukan lagi wanita dunia lain, murni dan suci saat dia bertanya pada pemuda desa. Little Hao cukup menarik, bahkan ketika dia berusia 3 tahun,
dia masih minum susu. Tidak, 8 tahun. Kami melihatnya diam-diam minum itu sekali, ingat. Petik 2. Qin Hao tercengang. Yue Chan tidak lagi peduli dengan citranya karena sosok cantiknya terus bergetar, bergoyang-goyang karena tawa. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia bersukacita atas bencana Si Hao. Ini adalah sisi lain dari batu kecil itu. Si Hao sangat marah, dan wajahnya benar-benar merah karena malu. Dia tidak bisa menghentikan teman masa kecilnya, jadi dia hanya bisa mengubur kepalanya di dalam pelukannya untuk mencegah dirinya mendengarkan semua ini. Little Hao, itu bahkan bukan masalah besar. Bukankah dia di sini untuk membesarkan anakmu? Bagus untuk lebih banyak tertawa, kata Huzi. Kalian semua harus memetik beberapa plum untuk dimakannya. Akhir-akhir ini, dia menyukai hal-hal yang tidak menyenangkan. Si Hao berjalan pergi dengan keadaan agak menyesal dan mengatakan ini sambil melambaikan tangannya. Kali ini, giliran Yue Chan untuk berhenti tertawa dan menggertakkan giginya dalam hati. Little Red, Hairy Ball, apa sebenarnya harta gunung yang kalian perebutkan? Si Hao bertanya. Pertanyaan ini telah membuatnya bingung selama bertahun-tahun, dan dia selalu ingin mengetahuinya. Kenapa aku harus memberitahumu? Little Red menatapnya dengan tajam. Itu menunjukkan ketidakpuasan besar terhadap julukan Little Red. Hairy Ball, apakah kamu lupa? Siapa orang yang membawamu ke sekte penjaga surga sehingga kamu bisa makan obat-obatan spiritual? Siapa yang membawamu ke sarang Kunpeng untuk mengunjungi laut? Kulit Si Hao sangat tebal saat dia bertanya. Hairy Ball sangat malu. Meskipun merasa agak kesal terhadap nama ini, ia telah mengalami begitu banyak hal dengan pemuda ini, dan emosi itu masih dalam dan tulus. Ini adalah kasing yang terbuat dari sepotong tulang surgawi. Ada harta karun tertinggi di dalam, serta teknik dengan kekuatan tak terbatas. Benar-benar tiada taraf, kata Hairy Ball. Mungkinkah itu bahkan lebih besar dari 72 transformasi atau teknik berharga burung vermilion? Si Hao tercengang. Ini tidak sama. Itu adalah jenis kemampuan ilahi yang dibuat khusus untuk memperkuat kemampuan ilahi. Setelah dipelajari, itu dapat membantu semua jenis kemampuan ilahi, menjadikan semua jenis teknik berharga menjadi satu. Itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan, kata Hairy Ball. Tahukah Anda apa itu tulisan suci yang tabu? Ini salah satunya. Burung merah yang berapi-api juga angkat bicara. Ketika para raksasa dari alam yang lebih tinggi turun ke skema mengejar harta alam yang lebih rendah, ini pasti salah satu dari mereka. Hairy Ball menambahkan dengan serius. Si Hao tercengang. Namun, harta karun tertinggi yang terbuat dari tulang surgawi telah hilang, dan tidak diketahui di mana sekarang. Aku bisa mendapatkannya sebelumnya, tapi lukaku terlalu parah, membuatku pusing. Ketika percakapan mencapai titik ini, Hairy Ball menjadi sangat marah. Ini adalah malam yang penuh dengan pembicaraan dan tawa. Di dekat danau safir kecil, api unggun berdenyut-denyut. Pria dan wanita dari segala usia berkerumun di sekitar nyala api, tawa mereka terdengar terus-menerus. Daging panggang emas dan anggur harum sedang dinikmati. Anak-anak berlarian, dan makhluk kecil seperti anjing petir dan tikus suci keemasan ungu mengikuti mereka, membentuk pemandangan yang sangat nyaman. Si Hao membawa kembali banyak hadiah. Ada semua jenis artefak berharga, berton-ton anggur, dan bahkan ada naga biru, ular berkepala 9, semut emas ungu, serta makhluk berdarah murni lainnya. Dagingnya benar-benar enak dan penuh dengan esensi spiritual. Namun, untuk binatang ganas tingkat ahli tertinggi, mereka hanya bisa makan sedikit. Mereka perlu memurnikannya sebagai obat yang berharga. Bagi mereka, itu mengandung terlalu banyak kekuatan ilahi. Untungnya, keturunannya juga banyak serta hidangan lezat lainnya. Semua orang berkumpul dan bertukar minuman.
Mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Bahkan bayi telanjang diam-diam mengangkat cangkir untuk diminum sedikit. Orang dewasa segera menghentikan mereka, tetapi mereka mulai bergoyang maju mundur dengan cara yang naif dan menawan. Selama seluruh proses ini, Si Hao memberikan banyak hadiah. Terlepas dari apakah itu anak-anak atau paman itu, semua orang sangat bahagia. Mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka yang besar. Lautan cairan berapi yang dibawanya kembali tidak hanya mengejutkan semua penduduk desa, bahkan membuat Yue Chan dan Qin Hao tercengang. Ini terlalu berlebihan. Selama paruh kedua malam, semua orang mulai bubar. Sebagian besar dari mereka kembali ke desa, dan ada juga kelompok yang pingsan karena alkohol di rumput tepi danau. Cahaya bintang menutupi langit, dan cahaya bulan yang kabur tersebar ke bawah. Di bawah pohon willow di depan desa, Si Hao duduk dengan menyilangkan kaki dan berbicara dengan pagoda kecil dan Dewa Willow. Dia sangat enggan. Apakah mereka benar-benar akan pergi begitu saja? Hal ini terutama berlaku untuk Dewa Willow, yang dia anggap sebagai guru, sekaligus teman. Sejak dia masih kecil, dia tumbuh di bawah naungannya. Dia merasakan emosi yang dalam melonjak dalam dirinya. Apakah dia tidak akan pernah melihatnya lagi? Si Hao berbicara dengan mereka dengan lembut sambil merasa tertekan. 8 wilayah akan memiliki pertempuran penyegelan dewa terakhir. Aku akan segera pergi, Dewa Willow dengan tenang berkata. Sementara itu, pagoda kecil itu sama tegasnya dengan keputusannya. Mereka juga menginstruksikan Si Hao untuk pergi ke alam yang lebih tinggi, karena hukum alam belum lengkap dan Tao yang agung tidak sempurna di sini. Tempat ini tidak cocok untuk pertumbuhannya. Apakah ada yang istimewa tentang alam yang lebih tinggi? Bumi besar di alam yang lebih tinggi cukup stabil. Apa itu dianggap spesial? Pagoda kecil itu tertawa dan mengatakan ini dengan nada menggoda. Seberapa besar alam tinggi? Seberapa kuat makhluk di sana? Si Hao meminum sedikit anggur iblis, yang membuat wajahnya sedikit memerah. Saat ini, dia seperti pemuda sederhana dan jujur yang dipenuhi dengan harapan dan impian eksplorasi. Kebenarannya adalah bahwa alam yang lebih tinggi tidak terbatas tanpa akhir. Dewa Willow dengan serius menjawab pertanyaannya. Menurutmu, apakah Master Sekte Barat, Master Sekte Pengendali Surga, Dewa Surgawi Abadi, keberadaan yang memicu bencana besar ini kuat? Pagoda kecil itu bertanya. Sangat kuat. Si Hao mengangguk. Apa yang bisa mereka jelajahi adalah kurang dari 1/10 alam yang lebih tinggi. Mereka bahkan tidak dapat melangkah ke 90% lainnya, kata pagoda kecil itu. Apa? Si Hao tercengang. Perasaan mabuk segera lenyap. Mungkin setelah kita melewati gerbang primordial, tujuan akhir mungkin masih hanya di kedalaman dari area misterius, Dewa Willow berkata dengan lembut. Itu juga tidak yakin akan hal ini dan hanya bisa membuat spekulasi seperti ini. Begitu mereka mengambil langkah itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Ada banyak jalan dalam hidup, dan ini hanyalah salah satunya. Di masa lalu, para raksasa di ambang kematian dan para master sekte yang semakin menurun usianya akan menuju ke area misterius dan tak berujung ini. Episode ke-537, dengan judul Rahasia Alam Tinggi. Langsung ke dalam alurnya. Si Hao tercengang dan dalam hati terguncang. Seberapa menakutkan tempat ini. Itu tidak terbatas tanpa akhir, dan semuanya penuh dengan misteri. Bahkan raksasa dari alam yang lebih tinggi tidak berani melangkah ke tempat ini. Apakah itu tempat yang akan dimasuki seseorang setelah mengambil langkah itu? Ada banyak jalan, dan masing-masing menuju ke tempat yang berbeda. Ada desas-desus sejak zaman kuno bahwa setelah mengambil langkah itu, akan ada teror besar dan keanehan yang akan terjadi. Apakah itu tempat yang mereka bicarakan? Alam yang lebih tinggi tidak terbatas tanpa akhir.
Jutaan dan jutaan makhluk yang hidup di sana tahu berapa kali lebih banyak daripada yang ada di alam rendah, dan ini hanyalah sudut kecil dari alam yang lebih tinggi. Apakah Anda masih ingat batang obat di dekat ibu kota pengobatan di dalam perbatasan negara api? Pagoda kecil itu bertanya. Si Hao terbangun dari pingsannya, dan dengan anggukan, dia berkata, tentu saja aku ingat. Ada obat ajaib yang ditanam di dalam lembah yang dikabarkan menjadi akar spiritual pertama dari alam yang lebih tinggi. Itu dilindungi oleh formasi tak berujung. Selama bencana besar kedua, beberapa raksasa dari alam yang lebih tinggi turun untuk merebutnya. Pada akhirnya, ini hanya menghasilkan pembantaian besar-besaran. Akar spiritual itu awalnya adalah keberadaan yang menakutkan. Bertahun-tahun yang lalu, 3 raksasa yang akan mencapai akhir masa hidup mereka berkelana ke area misterius dan tak terbatas. Mereka cukup malang untuk menghadapi keberadaan ini, dan setelah 2 dari mereka meninggal, yang terakhir berhasil membunuhnya dengan susah payah, dan baru kemudian berubah menjadi obat saat ini. Kata pagoda kecil itu, apa? Si Hao benar-benar kehilangan kata-kata. Informasi yang tidak diketahui oleh banyak orang ini terdengar sangat aneh dan sulit dipercaya. Meskipun obat yang menakjubkan ini dikenal sebagai akar spiritual pertama, bentuk sebelumnya agak terlalu abnormal. Itu juga hanya akar spiritual pertama di mata berbagai sekte. Area misterius itu sangat luas, jadi siapa yang tahu ada berapa banyak lagi. Kata pagoda kecil itu. Cahaya bulan perak turun seperti air, mengelilingi desa batu seperti lapisan tipis asap. Itu tersebar ke gurun besar. Saat ini, tempat ini cukup damai, seolah-olah itu adalah tempat yang terisolasi dari dunia manusia. Gunung-gunung besar menjulang di kejauhan. Barisan pegunungan primitif terbentang dengan megah. Suara berbagai burung ganas dan binatang buas terdengar tidak jelas dari dalam mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mendekati desa. Pohon willow di depan desa itu berkilau hijau dan mengalir dengan cahaya lembut yang lembut. Si Hao duduk di bawah pohon dengan cara yang agak linglung. Dia baru saja mulai mengajukan pertanyaan kepada mereka, namun dia sudah benar-benar asyik. Dia ingin sepenuhnya menjelajahi area misterius itu sendiri setelah kekuatannya sendiri cukup besar. Namun, ini hanyalah salah satu contoh kejadian aneh. Masih banyak lainnya. Akademi Rusa Putih, Akademi Keberuntungan Alam, ini tidak lebih lemah dari sekte besar, dan mereka juga bergabung untuk menjelajahi daerah yang tidak diketahui. Kultivasi kedua kepala akademi itu mulia dan menghancurkan dunia, dan mereka membawa sekelompok siswa mereka yang paling kuat ke dalam, namun pada akhirnya, upaya mereka hanya berakhir dengan pembantaian. Pagoda kecil memberi contoh lain. Berdasarkan apa yang dikatakan salah satu murid, tidak lama setelah mereka menuju ke dalam, salah satu kepala akademi melihat sebatang pohon hitam hangus yang tersambar petir yang panjangnya sekitar 1 zang. Meskipun kekuatan sihirnya mengguncang dunia, dia masih berubah menjadi genangan darah. Sementara itu, kepala akademi lainnya meninggal dengan cara yang lebih aneh. Dia menemukan setetes cairan yang bersinar dengan 10 warna cemerlang, tapi begitu menyentuh tangannya, dia langsung berubah menjadi tulang. Baik daging dan roh primordialnya benar-benar hancur. Si Hao tercengang saat mendengar ini. Dia merasa semuanya terlalu tak terbayangkan. Ini terlalu aneh. Apakah tidak ada makhluk di dalam area misterius itu? Setelah cukup lama, dia tidak bisa membantu tetapi menanyakan pertanyaan ini. Memang ada, tapi mereka semua mengerikan dan kuat ke tingkat yang tak terbayangkan. Yang bisa melihatnya hampir semuanya sudah mati, kata pagoda kecil itu. Tidaklah terlalu tidak masuk akal jika ada makhluk di sana, dan di antara makhluk yang bisa mereka kenali, ada satu orang yang menemukan telur batu di dalam area itu yang berputar dengan energi kacau.
Dia dapat mengidentifikasi melalui pengamatan yang cermat bahwa itu adalah telur naga sejati yang akan menghasilkannya di masa depan. Pada saat itu, dia menggunakan metode rahasia untuk meminta para ahli sekte untuk melakukan segala yang mereka bisa untuk memberikan bantuan. Namun pada akhirnya, sekte itu akhirnya berjalan di atas sebongkah tanah kuning berukuran kepalan tangan dan secara misterius dimusnahkan sebagai hasilnya. Si Hao merasa sulit untuk berbicara. Saat dia memikirkan tentang semua yang mereka katakan di bawah sinar bulan, tiba-tiba ada keinginan untuk menjelajahi tempat ini. Tempat macam apa sebenarnya alam yang lebih tinggi itu? Bahkan warisan besar yang abadi hanya bisa menempati sudut dunia ini. Ras jutaan dan jutaan makhluk yang tak ada habisnya bahkan tidak menempati 1/10 alam yang lebih tinggi, ini terlalu mengejutkan. Dunia bawah tanah yang lebih luas lagi dikelilingi kabut dan penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Selama era kuno, saya telah memilih jalan untuk menerobos penghalang antara hidup dan mati. Ini membawa saya jauh ke dalam area itu, dan kemudian saya menemukan sesuatu yang sangat aneh. Sebuah jalan terbuka dan saya bisa kembali. Dewa Willow berbicara. Kata-katanya tenang tanpa fluktuasi apapun. Namun, si Hao tidak hanya terkejut, bahkan pagoda kecil itu pun terguncang. Ada keributan besar yang berkecamuk di dalam benaknya. Dewa Willow berhenti di sana dan tidak melanjutkan berbicara. Ini pasti mengapa Dewa Willow curiga bahwa dia akan memasuki kedalaman terdalam dari area misterius setelah memasuki gerbang primordial. Akademi dan institusi kuno itu mampu menduga banyak hal setelah bertahun-tahun melakukan penelitian yang cermat yang aneh dan menakutkan. Kata pagoda kecil itu. Lebih tinggi dari surga. Dewa Willow menghela napas. Mereka berbicara terus-menerus dengan kata-kata yang agak tersebar. Setelah berbicara lama, mereka segera mencapai paruh kedua malam. Pagoda kecil, kamu sangat kuat, dan kamu bahkan pernah mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan membuka kembali dunia. Mungkinkah Anda masih tidak bisa menjelajahi area misterius dengan bebas? Si Hao bertanya. Pembukaan kembali alam yang saya bicarakan bukanlah alam yang lebih tinggi. Meskipun tempat ini memiliki matahari, bulan, dan bintang, dan daratan di sini tampaknya tidak ada habisnya, banyak sungai bintang merupakan proyeksi dari alam yang lebih tinggi. Alam ini hanyalah sangkar, jadi saya bebas melakukan apa yang saya inginkan. Pagoda kecil itu menunjukkan kerendahan hati yang langka. Dari kata-katanya, alam yang lebih tinggi sangat stabil. Si Hao tidak bisa berkata-kata. Dia tenggelam ke dalam periode pemikiran mendalam lainnya. Dia mendengar banyak rahasia hari ini dan membutuhkan waktu untuk menyerap dan mencerna semuanya. 8 wilayah akan memiliki pertempuran terakhir, kata Dewa Willow. Raksasa dari alam, yang lebih tinggi bisa turun sekali lagi. Penjara alam rendah memiliki beberapa hal yang menarik minat mereka, misalnya, karya transendensi True Primordial Record. Makhluk dari alam bawah tidak kuat, dan meskipun wilayahnya luas, itu tidak sebanding dengan alam yang lebih tinggi. Mereka seharusnya sudah menemukan peluang alami ini, tetapi mereka belum berhasil. Pada zaman dahulu kala, masih sedikit orang yang menemukan beberapa hal. Secara komparatif, seharusnya ada beberapa hal yang bahkan lebih penting yang bahkan tidak pernah mereka temukan jejaknya. Ini adalah kesempatan terakhir, dan itu akan menjadi pertempuran penyegelan dewa. Pagoda kecil itu juga berkata, apa itu pertempuran penyegelan dewa? Si Hao tidak mengerti dan bertanya. Ada beberapa yang menyimpan kebencian terhadap alam yang lebih tinggi dan berharap alam yang lebih rendah bebas dari dewa. Kata pagoda kecil itu. Apa artinya itu? Si Hao mengerutkan kening dan bertanya selangkah lebih maju. Makhluk-makhluk kuat di alam bawah hampir semuanya telah ditangkap selama 2 pertemuan terakhir. Dewa yang selamat sebagian besar berada di dalam warisan abadi.
Ada beberapa yang tidak senang dengan fakta ini dan ingin menghilangkan semuanya. Pagoda kecil itu menjelaskan. Ketika si Hao mendengar ini, dia tersentak. Ini pasti informasi yang mengejutkan. Jika berita ini tersebar, kedelapan wilayah akan dilanda kekacauan besar. Siapa ini? Anda kenal dengan orang itu, kata pagoda kecil itu. Energi kekacauan berputar di sekitarnya, sepertinya itu akan mengambil tindakan juga. Keberadaan abadi yang ditekan di bawah gunung 5 fase. Si Hao tercengang. Dia tahu bahwa orang ini tidak akan meninggalkan masalah ini, tetapi dia tidak pernah menyangka rencananya menjadi begitu ganas. Setelah pertempuran penyegelan dewa ini, dia akan naik ke atas. Saya merasa bahwa beberapa sekte besar akan mengalami sakit kepala yang luar biasa. Pasti akan ada badai besar. Pagoda kecil bersukacita karena ketidakberuntungan orang lain. Setelah pertempuran ini, hubungan antara alam yang lebih tinggi dan yang lebih rendah tidak lagi digabungkan. Jika seseorang ingin turun lagi, itu tidak mungkin sampai bertahun-tahun kemudian. Kali ini sedikit berbeda. Dulu, selama ini, 8 wilayah akan ramai dengan aktivitas. Dewa dan makhluk suci akan muncul dan melakukan pencarian skala besar di alam bawah. Namun, kali ini, akan ada lebih banyak pertempuran ganas antara raksasa dan tidak ada lagi dewa yang muncul. Saya percaya bahwa setelah langit dan bumi dipisahkan, alam ini akan mulai makmur. Banyak ahli akan bangkit seperti bambu musim semi setelah hujan, dan dewa akan terus muncul. Petik 2. Hanya saja, ketika saatnya tiba, itu bukan lagi urusan alam yang lebih tinggi. Namun, dengan kemunculan semua dewa ini, atau semua obat hebat ini terkumpul, semuanya akan dikumpulkan selama panen emas berikutnya. Sungguh sulit untuk mengatakan apakah periode damai ini akan menjadi hal yang baik atau buruk, apakah itu adalah sesuatu yang membuat sedih atau bahagia. Ketika si Hao mendengar ini, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Mereka dari alam yang lebih tinggi bertindak tanpa pengekangan dan tidak memperlakukan 8 wilayah dengan rasa hormat sama sekali. Ini bahkan bukan bidang pengobatan, yang sebenarnya dan lebih seperti pembantaian dan penjarahan, melakukan apapun yang mereka inginkan. Saya ingin melihat Dao sejati dan hukum alam tanpa celah. Saya ingin memasuki surga dan bumi yang sempurna. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Ada pancaran ilahi yang dalam di dalam matanya. Anak muda, aku mendukungmu. Alam yang lebih tinggi tidak terbatas, dan balapan tidak terbatas. Bakat surgawi ada di mana-mana, dan generasi muda akan bangkit dengan cepat. Mudah-mudahan Anda tidak akan terkubur di bawahnya begitu Anda naik ke sana. Kata pagoda kecil itu. Tidak peduli seberapa hebatnya mereka bahkan hampir tidak menempati 1/10 area. Si Hao melengkungkan bibirnya. Dia bahkan belum naik ke alam yang lebih tinggi, namun dia sudah berbicara sedikit kasar. Anda harus memahami bahwa meskipun hanya 1/10, itu masih merupakan ruang yang tak terhitung jumlahnya lebih besar dari 8 wilayah. Ini adalah tempat bagi banyak individu yang luar biasa dan heroik. Ada gunung ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan tanah menakjubkan. Ada terlalu banyak tanah suci dan tempat lain untuk Anda jelajahi. Pagoda kecil itu terkekeh dengan cara yang agak cerdik. Ia mengeluarkan seteguk energi yang kacau dan kemudian berkata, "Saya akan memberi Anda sedikit nasihat. Setelah naik, pilih Akademi Abadi Surgawi. Tempat itu benar-benar tidak buruk. Semuanya cantik, tahu." Petik 2. Si Hao menembaknya dengan tatapan jijik dan berkata, "Kamu hanyalah sebuah bangunan, untuk apa kamu ngiler?" Benar, terakhir kali, Anda pergi mengejar penyihir untuk melihat manik batu yang menekan dewa itu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan itu? Apa hubungan teman lama yang ada? Mungkinkah artefak magis memiliki teman Dao? Pagoda kecil itu tersumbat.
Itu melonjak dengan energi kacau dan hampir mengirim si Hao terbang ke cakrawala, tetapi dia dibawa kembali oleh salah satu cabang hijau dan subur Willow Deity, menyeimbangkan tubuhnya. Willow Deity, aku benar-benar tidak ingin kau pergi. Si Hao langsung mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Meskipun dia ceria dan riang biasanya, kadang-kadang bahkan sedikit berpikiran sederhana dan bahkan mungkin sedikit biadab, dia masih merasa melankolis pada saat ini. Dia takut bahwa dia tidak akan pernah melihat Dewa Willow lagi. Itu karena gerbang primordial itu terlalu misterius dan menakutkan. Sejak zaman kuno, selama seseorang masuk, hanya darah yang mengalir keluar tanpa aktivitas individu itu lagi. Mereka tidak akan pernah muncul kembali di dunia ini. Meskipun ini masalahnya, itu masih menarik keberadaan yang paling menakjubkan dan kuat. Ia ingin masuk melalui gerbang ini dan benar-benar melampaui. Lebih tinggi dari surga, semuanya untuk transendensi, Dewa Willow berkata dengan lembut. Pada saat ini, itu berubah menjadi bentuk manusia dan berdiri di depan desa batu. Pakaian putih menutupi tubuhnya, dan di bawah sinar bulan, itu benar-benar membentuk sosok yang luar biasa. Seolah-olah ia bisa melihat masa lalu dan masa depan dengan satu pandangan. Di sekelilingnya, bulatan cahaya terus-menerus muncul. Mereka seperti matahari surgawi saat mereka menyanyikan kitab suci. Ada 3.000 dunia di sini. Setiap bola cahaya yang kabur memiliki kesadaran ilahi yang menyembahnya. Sementara itu, di belakang mereka ada makhluk hidup yang tak ada habisnya. Apa itu? Si Hao bertanya. Itu adalah pengalamannya, kata pagoda kecil itu. Di antara 3.000 dunia yang terus berkedip, ada negara, dunia, dan tempat dewa abadi yang mirip dengan jebakan 8 wilayah. Mereka mewakili tempat-tempat yang telah dilalui oleh Dewa Willow. Itu telah diperlakukan sebagai roh penjaga oleh orang lain, disebut dewa, dan dikenal sebagai keberadaan terlarang sebelumnya. Semuanya berkumpul di sini, membentuk 3.000 dunia masing-masing. Jenis keberadaan apa sebenarnya Dewa Willow? Si Hao sangat terkejut. Begitu dia naik ke alam yang lebih tinggi, apakah dia bisa mendengar tentang legenda-legenda itu? Apakah dia bisa memahami lebih banyak tentang masa lalunya? Apakah kita bisa bertemu lagi? Si Hao bertanya lagi. Mungkin akan ada suatu hari, lebih tinggi dari surga di mana kita akan bertemu lagi. Kata Dewa Willow. Si Hao gemetar. Ini adalah gurunya, sekaligus temannya. Dewa Willow telah memberinya terlalu banyak. Jika ada suatu hari di mana dia benar-benar bisa membantunya, dia pasti akan melakukan semua yang dia bisa. Dia juga tidak melupakan apa yang dikatakan kakek kepala sebelumnya. Dewa Willow telah turun ke desa batu saat disambar oleh puluhan ribu sambaran petir. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan sepertinya diambang kematian. Hanya setelah lebih dari 10 tahun, satu cabang tumbuh lagi. Persisnya pengalaman seperti apa yang dialaminya, dan jenis pilihan apa yang dibuatnya. Episode ke-538, dengan judul 72 Transformasi. Langsung ke dalam alurnya. Saat itu masih pagi. Cahaya matahari yang bersinar keemasan tersebar ke bawah. Tubuh si Hao yang berkilau dan tembus cahaya duduk di bawah pohon willow di depan desa. Setelah duduk sepanjang malam, dia tidak merasa lelah sama sekali. Setelah mendengar tentang begitu banyak rahasia, esensi spiritual berputar-putar di sekelilingnya seolah-olah dia sedang bermeditasi. Saatnya bangun dan berkultivasi. Beberapa anak berlari keluar. Mereka bangun pagi-pagi sekali dan berinisiatif menuju ke depan desa. Mereka kemudian mulai berlatih di bawah lampu pagi yang beraneka warna. Si Hao membuka matanya. Ketika dia melihat mereka, dia memikirkan bagaimana dia ketika dia masih kecil dan tidak bisa menahan senyum. Dulu, mereka juga seperti ini, bekerja keras di pagi hari.
Anak-anak berkultivasi sambil menyelinap melihat ke arahnya. Jika bukan karena si Linhu yang mengawasi mereka, mereka pasti sudah lama berlari. Hati si Hao damai. Jenis kehidupan biasa dan sederhana ini sangat baik. Sayangnya, dia sudah berangkat dalam perjalanannya sendiri dan tidak bisa kembali. Dia memiliki jalannya sendiri, jadi dia tidak bisa tinggal di dalam desa batu untuk waktu yang lama. Dalam beberapa hari berikutnya, si Hao memenuhi janjinya, mengajari Purple Cloud, Big Bang, Little Green dan yang lainnya semua jenis teknik berharga Divine Bird untuk membantu mereka menjadi lebih kuat. Teknik berharga pertama yang dia pelajari diperoleh dari mereka, dan inilah yang dia gunakan untuk maju terus. Hanya melalui teknik ini dia bisa mendapatkan prestasinya saat ini. Sebuah altar telah dibangun di tengah desa batu. Itu berputar dengan kilau emas. Itu jelas terbuat dari batu giok, namun sepertinya itu terbuat dari logam. Ini dibuat oleh Dewa Willow, dengan bahan kualitas terbaik. Itu juga memiliki ukiran-ukiran di atasnya, jadi seseorang bisa secara samar-samar merasakan energi kekacauan merembes keluar darinya. Saat altar ini muncul, seluruh dunia ini tampak sedikit berbeda. Kepala desa Si Yunfeng menghela nafas. Dewa Willow pada akhirnya akan pergi, dan ini adalah hal terakhir yang akan dilakukannya untuk Stony Village. Itu sangat kuat sehingga bisa mengabaikan semua makhluk hidup, namun itu tidak kejam. Setelah tinggal di desa selama jangka waktu ini, itu ditinggalkan dengan kenangan yang tak terlupakan. Karena itu, ia membuat persiapan ini. Altar adalah formasi yang tidak hanya bisa melindungi desa batu, tetapi juga berfungsi sebagai formasi transportasi raksasa. Selama seseorang mengetahui koordinatnya, itu bisa mengirim seseorang jauh dari desa. Ini adalah lapisan penguatan lain di atas formasi ilahi yang diletakkan sebelumnya. Tentu saja, kontrol atas altar formasi ini harus sangat ketat. Jika tidak, jika dengan sembarangan dihubungkan keluar, itu mungkin membawa bencana. Hong, suara gemuruh terus-menerus terdengar dari kedalaman pegunungan. Hairibol bertukar petunjuk dengan si Hao. Bulu keemasannya yang seperti satin berkedip-kedip dengan pancaran cahaya ilahi di sekujur tubuhnya. Si Hao meringis kesakitan. Meskipun dia mengenakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dia masih kesulitan untuk bertahan. Api ilahi menyapu keluar melalui batang logam hitam Hairibol, dan itu membuatnya gemetar sampai bahkan tulangnya mulai terus-menerus membuat suara. Monyet bau, jangan salahkan aku karena mengganggumu sekarang. Si Hao berteriak dengan keras. Dia menampilkan teknik kunpeng dan menukik ke depan. Energi yin dan yang berputar dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ayo, ayo, ayo. Satu jariku akan melenyapkanmu. Hairibol berubah menjadi setinggi manusia bukannya menjulang tinggi ke awan atau tersisa seukuran kepalan tangan. Kata-katanya keras dan mendominasi. Kedua individu itu saling berhadapan. Asap dan debu melonjak ke langit, dan puing-puing menghambur ke awan. Jika mereka tidak bergerak di dalam God and Devil Battlefield ini, pegunungan pasti akan hancur berantakan. Baik, banyak orang menyaksikan pertempuran ini, termasuk King Feng, Da Zhuang, dan yang lainnya. Mereka semua bersorak gembira. Mereka menyaksikan pertempuran hebat yang brilian. Yue Chan dan Qin Hao juga ada di sini, berdiri di tebing gunung. Mereka mengungkapkan ekspresi aneh, karena mereka bisa menyaksikan betapa hebatnya bakat alaminya. Si Hao sebenarnya menggunakan dagingnya untuk bertarung sengit melawan Zuyan. Anda harus memahami bahwa daging kera Dewa Emas sangat kuat, terutama varian yang memiliki tanduk naga. Mereka sangat kuat dan dikenal memiliki tubuh yang tidak pernah mati. Saat itu adalah kera ilahi seperti ini yang menantang Sekte Barat dan hampir menggulingkan kuil berharga mereka. Hampir menjadi tuan baru di tempat itu.
Itu juga selama pertempuran itulah Master Sekte Barat secara pribadi mengambil tindakan. Tubuh emas Zhang Enam hampir hancur, dan baru setelah itu Zuyan ditekan. Di medan perang, Si Hao menyerang dengan teknik Kunpeng. Serangannya sangat tajam dan menembus. Dia mengangkat kepalanya dan meraung sebelum mengubah tubuhnya menjadi dewa iblis yang tak tertandingi. Kera ilahi melompat tinggi ke udara, dan kemudian tubuhnya menjadi tidak jelas. Kemudian, apa yang membuat semua orang tercengang adalah bahwa ada Si Hao lain di medan perang yang mengamuk saat dia bertempur hebat melawan Si Hao lainnya. Hah, anak muda, menurutmu siapa yang akan mencoba dan meniru aku? Hairi Bol berteriak, gigi putih salju bersinar. Si Hao terungkap. Dia sangat iri dengan 72 transformasi ini dan benar-benar ingin mempelajarinya segera. Dia tidak pernah menyangka Zuyan akan memprovokasi dia seperti itu. Dia telah belajar sedikit sebelumnya, hanya saja, itu tidak lengkap. Pada saat itu, Hairi Bol belum pulih, dan teknik berharga itu dalam keadaan sulit. Monyet bau, ayo, ayo, ayo. Perhatikan bagaimana saya berurusan dengan Anda. Si Hao berteriak. Dia membentuk yin dan yang, menggunakan teknik berharga Kunpeng yang sebenarnya untuk bergegas maju dengan ganas. Tempat ini bergetar hebat dan bergemuruh karena kebisingan. Medan perang dewa dan iblis ini sepertinya akan dihancurkan karena terus bergetar. Segudang transformasi. Zuyan berteriak dengan keras, dan kemudian tubuhnya mulai terbelah. Kera ilahi muncul satu demi satu, segera memenuhi langit dan bumi saat mereka bergegas bersama. Si Hao tertawa keras. Ini tidak berguna melawannya, karena begitu dia menggunakan murid ganda, dia bisa melihat melalui semua bentukan dan menemukan tubuh aslinya. Dia segera bergegas ke sana. Kedua belah pihak sangat gagah berani dalam pertempuran ini dan sangat kuat. Mereka bertarung dengan sengit dan tanpa akhir, membuat semua yang menonton terpesona. Akhirnya, Si Hao meringis dan kera emas itu terus-menerus berteriak dengan suara ao-ao. Baru kemudian pertempuran itu akhirnya berakhir. Hairi Bol, kenapa kamu tidak mengajariku 72 transformasi? Si Hao terbaring di tanah, tetapi meskipun dia kelelahan, matanya masih menyala-nyala, membuat monyet itu merasa agak khawatir. Tidak mungkin. Ini adalah rahasia yang tidak bisa disebarluaskan. Saya hanya akan melupakan tentang sedikit yang Anda pelajari secara diam-diam sebelumnya. Hairi Bol dengan tegas menolak. Aku bisa menukar teknik berharga yang tak tertandingi denganmu yang hanya akan lebih kuat. Anda tidak akan menderita kerugian, kata Si Hao. Aku merasa transformasi inti dari teknik berharga Kunpeng milikmu tidaklah buruk. Itu lumayan dan mungkin layak dipelajari, kata Hairi Bol, matanya berkedip-kedip bersinar. Anda harus memahami bahwa Kunpeng adalah salah satu dari 10 setan kuno. Tekniknya tak tertandingi dan dikenal sebagai kemampuan dewa tertinggi. Jika seseorang memilikinya, setelah itu dibudidayakan ke tingkat yang sempurna, seseorang tidak akan tertandingi. Monyet ini benar-benar seperti singa ketika dia berbicara. Qin Hao bergumam dari kejauhan. Matanya berkedip-kedip cemerlang, karena dia juga mulai iri. Dia menginginkan teknik Si Hao, serta 72 transformasi Zuyan. Bahkan ada sedikit kebutuhan untuk membicarakan Yue Chan. Matanya yang indah melepaskan kemegahan yang luar biasa, dan mereka mengawasi dengan cermat untuk mencoba membongkar misteri mereka. Sayangnya, Si Hao dan monyet sama-sama berhati-hati. Teknik ini pasti tidak bisa dibocorkan ke orang lain, bahkan jika itu adalah adik laki-laki Stone. Dia juga diabaikan, karena Si Hao masih merasa tidak nyaman dengannya. Jika kamu ingin mempelajarinya, aku bisa mengajarimu nanti. Si Hao berkata pada Hairi Bol. Dia cukup setia tanpa menyembunyikan apapun kembali.
Kita tidak harus menukar segalanya, hanya apa yang kita butuhkan, kata Zuyan. Ia mencubit telinganya dan menggaruk pipinya. Ia tetap tidak mau bertentangan dengan ajaran leluhurnya dan melanggar hukum mereka. Baik, Si Hao mengangguk. Yang dibutuhkan Hairi Ball hanyalah bagian yang dari teknik Kunpeng. Ini adalah bagian yang cocok dengan jalurnya, jalur pembukaan dan penutupan besar, jalur kekuatan ilahi dan kekuatan tirani. Jika itu berubah menjadi ikan dan terombang-ambing di dalam air, itu akan sangat tidak nyaman. Demikian pula, Si Hao tidak benar-benar membutuhkan kemampuan ilahi ras Zuyan yang lengkap dan itu sudah cukup baginya untuk hanya memiliki 72 transformasi. Tentu saja, lengan berkepala 36 juga diberikan kepadanya oleh Zuyan. Teknik ini mengguncang dunia, tetapi tidak bisa dianggap unik dan tak tertandingi. Itu karena 1000 tangan Buddha dari Sekte Barat adalah jenis teknik berharga yang serupa. Dalam beberapa hari berikutnya, Si Hao membenamkan dirinya dalam kondisi kultivasi yang luar biasa. Dia mempelajari 72 transformasi dengan cermat. Teknik misterius ini sangat menantang surga. Apapun dia berubah, dia bisa menggunakan karakteristik transformasi dan kekuatan ilahi. Ini terlalu luar biasa. Tentu saja, ada batasan juga, jadi dia tidak bisa menggunakannya sesuka dia. Misalnya, jika Si Hao saat ini berubah menjadi tubuh emas Zhang 6, dia masih tidak akan memiliki jenis kekuatan ilahi itu. Tidak buruk sama sekali, Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Selama beberapa hari terakhir ini, dia untuk sementara menghentikan budidaya teknik Phoenix yang sebenarnya. Itu adalah teknik yang rusak dan tidak berguna seperti 72 transformasi. Dia ingin cepat menguasai teknik baru ini. Yi, berubah. Pagoda kecil berubah menjadi pagoda tulang. Sekelompok anak-anak itu berteriak dengan sangat terkejut. Si Hao berlatih setiap hari di depan desa. Mulut pagoda kecil itu bergerak-gerak. Bocah bau ini sebenarnya sedang menirunya. Ah, dia berubah lagi. Kali ini dia berubah menjadi burung merah kecil. Mata seorang anak kecil menunjukkan kegembiraan dan berlari untuk mengejarnya. Dengan suara sua, Si Hao berubah lagi, berubah menjadi pohon willow hijau dan subur yang berakar di dalam bumi. Sekelompok anak sangat bersemangat dan terus bertepuk tangan. Kilatan cahaya warna-warni bisa dilihat. Seorang wanita yang sangat cantik muncul. Hanya saja, saat dia berjalan, ada angin kencang di sekelilingnya. Dia segera mendekati Yue Chan. Yue Chan tertegun. Seorang wanita cantik yang terlihat seperti dia saat ini sedang menatapnya. Apa menurutmu ini bisa menipu tubuh utama? Si Hao bertanya. Beberapa hari kemudian, dia harus pergi lagi. Si Hao tidak bisa tinggal di desa batu untuk waktu yang lama. Dia harus kembali ke negara batu. Dazuang, Pihou, Huzi, kalian benar-benar ingin datang? Si Hao bertanya dengan serius. Dia awalnya hanya ingin membawa King Feng, tetapi pada akhirnya, semua teman masa kecilnya mengelilinginya. Mereka ingin meninggalkan tanah terlantar untuk melihat langit di luar. Saya ingin mengalami perasaan tak terkekang dalam memimpin pasukan yang kuat melalui ratusan ribu li. Kata Dazuang. Saya ingin melihat seperti apa dunia fana itu. Saya ingin merasakan dunia yang beragam. Pihou sangat menantikannya. Baiklah, aku akan mengajak kalian sendiri. Saat kalian lelah, dan membenci dunia luar, saya akan membawa kalian kembali. Si Hao mengangguk. Dia ingin memenuhi permintaan mereka. Saat ini, dia memiliki kemampuan ini, dan dia juga ingin membantu mereka mendapatkan pengalaman yang mereka inginkan. Altar di desa bersinar. Si Hao membawa sekelompok orang di sepanjang jalan, dengan Qin Hao dan Yue Chan termasuk di antara mereka. Sementara itu, orang tuanya memutuskan untuk tinggal di sini selama beberapa waktu.
Mereka muncul di dalam altar leluhur istana kekaisaran negara batu dan dengan tenang berjalan keluar. Ini dunia luar, istana klan kekaisaran negara batu. Para pemuda dari desa batu semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Si Hao membawa Dazuang ke Raja Perang sehingga dia bisa belajar bagaimana memerintahkan tentara dan memerintahkan mereka untuk ratusan ribu li. Dia kemudian mengirim Pihou ke Wastelen Heavenly Lord Manor sehingga orang lain dapat membawanya berkeliling untuk merasakan dunia manusia. Dia kemudian menyerahkan King Feng ke Peng Nine untuk mempelajari teknik. Si Hao sendiri mulai berkultivasi dan dengan sungguh-sungguh mempelajari teknik berharga untuk meningkatkan kekuatannya. Setengah bulan berlalu, di rambutnya, pagoda kecil itu bergetar dan berkata, ini akan segera tiba. Hong, hari itu, langit terbelah. Retakan besar muncul. Makhluk tak berujung muncul, semuanya menakutkan tak tertandingi dan dikelilingi oleh pancaran listrik. Si Hao tercengang. Dia menggunakan murid ganda untuk melihat mereka. Bahkan dari jarak ini, dia masih bisa melihat kalau mereka semua seperti dewa dan iblis. Saya benar-benar harus cepat dan melatih mata surgawi saya sendiri. Tidak baik untuk selalu mengandalkan murid ganda ini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri sambil merasa takjub. Hanya, berapa banyak orang yang bisa melatih mata surgawi? Itu terlalu sulit. Di atas langit kelabu yang kusam, petir berkedip-kedip. Semakin banyak retakan muncul, dan semua jenis sosok muncul. Adegan itu mencengangkan. Apakah pertempuran penyegelan dewa akan segera dimulai? Si Hao bertanya. Mereka menimbulkan masalah, sebenarnya mengirimkan begitu banyak tentara surgawi. Apakah mereka mencoba untuk membalikkan wilayah gurun dan mengabaikan semua konsekuensi untuk mendapatkan hal-hal itu? Pagoda kecil itu berkata sendiri. Cahaya warna-warni ilahi berkedip-kedip. Dewa Willow tiba, muncul di dalam istana surgawi pusat. Si Hao segera menghela napas lega. Selama Dewa Willow ada di sini, tidak peduli betapa berbahayanya situasinya, dia selalu merasa seolah-olah itu tidak seburuk itu. Pertempuran akan segera datang. Semuanya akan berakhir di hari-hari berikutnya. Dewa Willow berbicara dengan lembut. Episode ke-539, dengan judul Aspirasi yang tidak terpenuhi. Langsung ke dalam alurnya. Pertempuran penyegelan dewa akan segera dimulai. Dalam beberapa hari ke depan, semuanya akan berakhir. Si Hao merasa sangat kosong di dalam, karena sejak hari itu, dia hanya bisa memikirkan Dewa Willow dari jauh. Tidak diketahui apakah mereka akan dipisahkan selamanya sejak hari itu. Cila, di langit, petir dan guntur bergemuruh. Ular emas menari-nari di awan gelap. Beberapa dewa dan iblis yang tidak jelas muncul, tubuh besar mereka memancarkan aura yang kuat. Mereka akan melintasi alam. Pagoda kecil itu tercengang. Dengan suara siu, ia terbang tinggi ke langit dan menatap ke ujung cakrawala. Saya mengira akan ada 100.000 tentara surgawi yang akan turun dan beberapa sekte akan bekerja sama untuk membersihkan tempat ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi lebih buruk dari yang saya pikirkan sebelumnya. Petik 2. Pagoda kecil muncul di atas istana kekaisaran, melepaskan gelombang niat dingin. Ia tahu apa itu. Ada makhluk kuat yang akan datang, dan tidak satupun dari mereka yang biasa. Namun, bahkan lebih dari mereka adalah roh heroik yang dipanggil dari dunia bawah. Mereka akan melintasi alam untuk melakukan pencarian komprehensif di wilayah gurun. Yang disebut dunia bawah tanah adalah beberapa medan perang kuno yang terkenal. Mereka penuh dengan energi yin, yang mengumpulkan semua jenis roh heroik dan mencegah mereka menyebar, sehingga menjadikannya rumah mereka. Alam yang lebih tinggi memiliki bumi dunia bawah, dan beberapa di antaranya bahkan lebih penuh dengan energi yin dan sangat menyeramkan. Ada desas-desus bahwa daerah ini hampir menjadi tanah reinkarnasi. Di ujung cakrawala,
kilat menyambar dan guntur bergulung. Jelas sekali bahwa seseorang sedang membuka dunia bawah tanah dan memanggil roh-roh heroik yang tak ada habisnya ke wilayah gurun demi menemukan beberapa kekuatan alam di dunia ini. Untuk makhluk dari alam bawah, ini adalah bencana besar. Setelah dunia bawah tanah dibawa keluar, untuk beberapa hari ke depan, akan sulit membayangkan berapa banyak roh heroik yang akan bergegas ke wilayah gurun. Pada saat itu, pasti akan menjadi bencana besar. Energi yin akan mengelilingi tempat ini, dan puluhan ribu makhluk akan layu. Siapa yang melakukan hal seperti itu? Apakah lebih banyak kekuatan bergabung? Tidak mungkin mayat yang kacau itu muncul dari dunia bawah, kan? Pagoda kecil itu menunjukkan ekspresi serius. Si Hao tercengang. Nama mayat kacau saja sudah cukup untuk membuat orang mengerutkan kening. Ini pasti seorang ahli yang sangat kuat hingga ekstrim. Apakah mereka mencoba melakukan tes? Dewa Willow bertanya. Pertempuran terakhir akan segera dimulai, dan itu akan terjadi paling lambat dalam 5 hari. Semua pihak sedang bergerak dan membuat persiapan. Siu, garis cahaya yang mengalir terbang keluar. Cabang willow hijau berkilau menyerbu ke cakrawala, membentuk jembatan pelangi yang mempesona yang menembus ke arah daerah itu. Awan gelap terkoyak, sejumlah besar petir telah padam. Cabang willow yang berkilau menembus celah itu. Suara raungan terus terdengar. Ada beberapa eksistensi kuat yang mencoba melintasi alam, namun pada akhirnya, mereka semua ditusuk oleh cabang hijau lembut itu satu demi satu dan ditusuk bersama. Si Hao tercengang saat dia melihat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa makhluk-makhluk ini sangat kuat, namun setelah hanya satu serangan, mereka dipaku ke dalam kehampaan oleh Dewa Willow. Ho! Raungan marah terdengar dari dalam celah. Ada raksasa emas yang menggerakkan kereta perang sambil membawa kapak perang di tangannya. Itu seperti Raja Dewa yang berpatroli di langit saat menukik ke bawah untuk memotong cabang itu. Dengan suara cabang hijau tua dari Dewa Willow, dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan semua daun serta pucuk lunak berperilaku serupa. Mereka segera menyerang ke arah raksasa emas itu dan menembus celah besar di langit. Di surga, guntur besar bergema di udara. Petir merah darah meletus di langit dan awan gelap bergolak. Energi yin turun dan menutupi dunia. Benar-benar ada mayat yang kacau. Pagoda kecil itu menampakkan ekspresi muram. Ini adalah ahli yang tak tertandingi dari dunia bawah. Apakah itu akan turun ke alam bawah juga? Yang turun menjadi semakin menakutkan dan banyak. Ini bukanlah hal yang baik. Pertempuran besar dalam beberapa hari akan menjadi lebih sulit. Cabang Willow Deity menjadi benar-benar keemasan, dan pucuk lembutnya meletus dengan petir keemasan. Energi yang berkembang pesat dan meledak di dalam awan gelap itu. Ini berbeda dari penampilan normalnya. Itu tidak seperti lautan vitalitas, melainkan surga yang meluap-luap energi yang, dengan sempurna melawan roh yin. Hong! Awan hitam tersebar, dan retakan besar di langit menjadi lebih besar. Cabang emas bertabrakan dengan telapak tangan yang berputar-putar dengan kekacauan utama, menghasilkan fluktuasi energi yang tak tertandingi. Pada akhirnya, banyak roh heroik berteriak dan energi yin bergolak. Mereka semua mundur. Mereka yang tidak dapat mundur tepat waktu disambar petir emas dan meledak menjadi cahaya yang menghilang ke langit. Di cabang pohon willow, setiap kuncup emas bersinar. Kekuatan hidup yang besar dan energi yang bercampur menjadi satu. Ada juga petir yang meletus dengan cahaya menyilaukan dan kekuatan pemurnian. Telapak tangan mayat yang kacau itu terus-menerus menghantam ke bawah. Itu penuh dengan keengganan, tetapi setelah lebih dari 10 tetes darah perak yang berkilau turun, itu akhirnya mundur. Si Hao menggigil dalam hati. Pertarungan singkat barusan telah berakhir dalam sekejap, begitu cepat bahkan sulit untuk bereaksi. Itu sangat intens, dan ini hanya tes probing dari para raksasa itu.
Jika itu tidak didorong kembali oleh cabang emas Dewa Willow, sulit untuk membayangkan apa yang bisa terjadi. Roh heroik mungkin telah menutupi langit dan tangisan hantu dan dewa akan memenuhi dunia ini. Pertempuran itu terlihat sederhana dan kesimpulannya cepat, tapi itu sangat berbahaya. Ini adalah pertempuran raksasa melintasi alam. Willow Deity, akankah itu menjadi sangat merepotkan? Si Hao khawatir. Raksasa baru telah bergabung. Ketika momen terakhir tiba, akankah Dewa Willow dapat menangani semuanya? Tidak penting. Ada dendam dan keluhan di antara orang-orang ini juga. Mereka akan waspada satu sama lain saat mencari keberuntungan alam di sini juga. Dewa Willow tidak khawatir. Ketika saatnya tiba, saya harus meminta bantuan Anda untuk merebut kembali 2 lapis tubuh pagoda saya, kata pagoda kecil itu. Benar saja, selama pertempuran terakhir ini, banyak hal yang akan diselesaikan. Bahkan pagoda kecil pun ikut terlibat, jadi tidak mengherankan jika mereka akan bekerja sama dengan keberadaan abadi. Saya akan membantu Anda, kata Dewa Willow. Suasana pagoda kecil itu tidak buruk. Itu mulai melepaskan kabut warna-warni yang kacau. Segera setelah itu, si Hao mempelajari beberapa hal dari percakapan mereka yang tersebar. Kali ini, Dewa Willow mungkin meletus dengan kekuatan ilahi yang besar, karena seseorang dari alam yang lebih tinggi menghapus negara dewa tersebut. Si Hao tahu bahwa meskipun Dewa Willow menyendiri dan terlepas, setelah mengambil keputusan, itu pasti akan membantai dengan tegas dan menampilkan kekuatan absolut. Gerbang primordial sangat misterius, dan begitu seseorang memasukinya, hanya darah yang akan mengalir keluar. Kali ini, saya akan memuaskannya dan melemparkan 1 atau 2 orang terlebih dahulu untuk menguji semuanya, kata Dewa Willow. Kata-katanya yang tenang tidak membawa riak emosi sedikit pun, tetapi seberkas guntur dan kilat yang menakutkan meletus di langit. Seolah-olah ada semacam reaksi dari 9 langit ke dunia bawah. Si Hao tercengang. Dewa Willow mencoba menguji karma, tindakannya akan mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Apakah itu mencoba mempersembahkan korban ke gerbang primordial? Bencana akan menimpa beberapa orang. Kapan Anda pergi ke alam yang lebih tinggi? Pagoda kecil itu memberitahunya bahwa itu bisa mengirimnya ke atas sebelum pergi. Si Hao ragu-ragu. Ada terlalu banyak hal yang tidak ingin dia tinggalkan di alam bawah, dan masih banyak hal yang belum dia lakukan. Dia tidak ingin segera pergi. Setelah pertempuran ini, langit dan bumi akan dipisahkan. Apakah itu berarti tidak akan ada lagi kesempatan untuk naik? Si Hao bertanya. Itu belum tentu benar. Masih ada beberapa cara untuk mendaki. Saya rasa itu tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar bagi Anda. Namun, jika mereka dari alam yang lebih tinggi ingin turun, itu hampir mustahil, kata pagoda kecil itu. Ketika si Hao mendengar ini, dia dengan hati-hati meminta panduannya. Dia belum menyelesaikan semua persiapannya dan tidak ingin buru-buru naik dalam beberapa hari ke depan. Dia ingin membereskan semua jenis kekacauan yang mengerikan, misalnya, dia harus mencari pewaris untuk negara batu dan memberikan penjelasan kepada desa batu. Awan gelap di langit berhamburan dan matahari surgawi kembali menggantung di langit. Awan cerah menutupi langit. Dunia ini sekali lagi kaya dengan energi yang seolah-olah tidak ada yang terjadi sekarang. Sebelum 2 keberadaan tabu akan pergi, si Hao dengan sungguh-sungguh meminta mereka untuk bimbingan tentang semua jenis masalah terkait kultivasi, serta pertanyaan lain yang tidak sepenuhnya dia mengerti. Dia mengeluarkan 2 potong tulang yang putih bersih dan tembus cahaya. Kedua bagian itu bisa disatukan. Mereka secara tak terduga terbuat dari bahan yang sama dengan True Primordial Record, tapi sayangnya masih kehilangan 1 bagian terakhir. 1 bagian berada di dalam ibu kota batu, dan yang lainnya berada di dalam perbendaharaan Gunung Abadi.
Mungkinkah itu bagian transendensi? Petik 2. Dewa Willow melihatnya dan kemudian menggelengkan kepalanya. Anda telah bertanya kepada saya sebelumnya mengapa Anda tidak dapat merasakan kekuatan luar biasa dari bimbingan ilahi, meskipun Anda mengembangkannya. Alasannya ada di sini. Petik 2. Si Hao telah bertanya sebelumnya karena catatan primordial sejati adalah sesuatu yang bahkan para raksasa di alam yang lebih tinggi tertarik dengan beberapa dari mereka bahkan mengolah bimbingan ilahi yang pertama. Mengapa dia hanya dapat mengalami beberapa jenis, sederhana hingga ajaib, kekuatan dan bukan kekuatan ilahi luar biasa yang dia bayangkan. Saat itu, Dewa Willow telah mengatakan bahwa mungkin ada suatu hari ketika dia mungkin bisa mengalaminya. Untuk panduan ilahi True Primordial Record, selain bidak yang Anda peroleh, ada diagram 10.000 roh lainnya, dan itu bertumpu pada tulang surgawi yang patah ini. Willow Deity menjelaskan, kenyataannya, potongan pertama sudah cukup. Untuk karakter seperti Master Sekte itu, mereka dapat memahami sisanya dengan menyimpulkan sisanya dan sepenuhnya memahami kedalaman sebenarnya. Sementara itu, bakat si Hao luar biasa, tetapi pada akhirnya, ranah kultivasinya masih terlalu rendah, dan karena itu, dia tidak dapat memahami semuanya dengan jelas. Ini juga bagian dari alasan mengapa dia bisa memahami begitu banyak setiap kali dia mempelajari sesuatu. Diagram 10.000 roh. Si Hao menjadi sangat berharap. Jika akan bagus jika Anda bisa mendapatkannya, tetapi jika Anda tidak bisa, Anda masih akan dapat memahami misteri mendalam dari catatan yang sebenarnya begitu alam kultivasi Anda mencapai tingkat yang sesuai, kata Dewa Willow. Keesokan harinya, ada berita bahwa retakan spasial muncul di daerah lain juga dan ahli turun darinya. Ini benar terutama untuk wilayah misterius di mana puluhan ribu tentara surgawi turun. Mereka tidak berani datang melalui jalur daerah gurun, dan karena itu mereka memilih untuk turun di daerah lain. Tidak ada lautan roh heroik yang muncul, Dewa Willow juga tidak merasa perlu untuk mengambil tindakan. Seekor burung biru terbang ke kota kekaisaran sambil membawa simbol yang kuat dengannya. Ada formasi di kota kekaisaran, jadi biasanya tidak diizinkan masuk seperti ini. Segera ada seseorang yang mengirimkan peringatan. Seorang pelayan jatuh, tanpa diduga meminta bertemu dengan Kaisar Batu untuk menyampaikan pesan. Ketika si Hao membaca surat itu, dia terkejut. Bigu, Lan Yu, Hong Huang dan yang lainnya mengundangnya untuk berkumpul. Pesan tersebut bahkan menyatakan bahwa selain mereka, akan ada elit lain dari 8 daerah tersebut. Kesempatan untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Si Hao menggelengkan kepalanya. Surat itu menyebutkan hal-hal ini, tetapi dia tidak membutuhkan kesempatan seperti ini sama sekali. Meskipun ini adalah kumpulan talenta hebat dari 8 wilayah dan alam yang lebih tinggi, beberapa hari ke depan ini terlalu penting. Dia tidak ingin lari kemana-mana. Surat itu menyebutkan bahwa Lan Yu, Sui Yue dan yang lainnya akan pergi dan ingin mengadakan pertemuan. Ekspresi si Hao agak aneh. Peri Yue Chan bahkan termasuk dalam orang-orang yang hadir. Jika dia bertemu dengannya, apakah dia akan melawannya? Penyihir itu secara mengejutkan akan berada di sana juga. Di antara mereka adalah orang-orang dari Akademi Rusa Putih, partai yang seharusnya netral. Siapa tahu, mereka mungkin merasa kasihan dan ingin membawa bakat sepertimu ke alam yang lebih tinggi, kata pagoda kecil itu. Ia telah melihat orang-orang itu sebelumnya dan memahami sedikit tentang latar belakang mereka. Jika kamu ingin pergi, pergi saja. Apakah ada tempat yang tidak bisa Anda kunjungi? Kata Dewa Willow. Si Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi. Dia memikirkan masalah lain dan berkata, Dewa Willow, saya harus meminta bantuan Anda. Ada hal yang selalu dia pikirkan, sesuatu yang selalu menggugah di lubuk hatinya.
Dia telah berkultivasi di Heaven Mending Pavilion di masa lalu, tetapi dia menyaksikan tanpa daya saat itu dihancurkan. Itu adalah sesuatu yang sulit dia lupakan sampai hari ini. Dia masih ingat leluhur tua Muyan yang mengajarinya teknik petir, Zuo Yun, Xiong Fei dan sesepuh lainnya yang selalu marah padanya, serta banyak kakak dan adik senior lainnya yang memiliki wajah lincah. Selama pertempuran terakhir, demi melindungi adik laki-laki dan perempuan junior mereka, darah mengalir terus-menerus. Mereka tidak mau mundur, dan akibatnya meninggal di reruntuhan paviliun pengolah surga. Anda ingin menemukan benih labu itu. Dewa Willow memahami niatnya. Iya. Segera setelah itu, simbol berputar-putar dan sebuah lorong terbuka di kehampaan. Dewa Willow membawanya ke pegunungan, di antara duri dan duri, pohon anggur labu hijau dan subur yang penuh vitalitas sedang tumbuh. Dewa Willow juga merupakan keberadaan jenis tanaman dan memiliki kekuatan magis yang menghancurkan dunia. Ketika melakukan perjalanan melewati reruntuhan paviliun pemeliharaan surga, ia secara alami menemukan tempat peristirahatan terakhirnya. Saat itu, kekuatan kehidupan roh penjaga sekte penjaga surga telah layu. Sebelum mati, ia melakukan pertempuran terakhir untuk melindungi warisannya. Hujan cahaya berhamburan, dan hidupnya benar-benar habis. Benih labu yang telah dihasilkan oleh pokok anggur ilahi akhirnya melesat ke langit. Ketika dia melihat pohon anggur ilahi yang sangat kecil ini, Si Hao merasakan hidungnya menjadi sedikit sakit dan sakit. Adegan masa lalu muncul satu demi satu. Demi sebuah janji, tanaman merambat tua yang telah melindungi paviliun penjaga surga sejak zaman kuno menghabiskan semua kekuatan hidupnya. Tidak peduli di mana Anda berakar, di sanalah paviliun pemeliharaan surga akan berkembang pesat. Bangunannya bisa dihancurkan, tapi warisannya akan abadi. Petik 2. Selama pertempuran terakhir, seseorang meraung keras, mengguncang langit dan bumi dengan suaranya. Kata-kata itu terngiang di telinga Si Hao, membuat hidungnya sangat sakit. Sebuah formasi diatur di sini. Untaian energi kacau melingkar di sekitar pohon labu. Yang bergoyang, seolah-olah gerakannya mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada Si Hao. Pada akhirnya, Dewa Willow membawa Si Hao pergi melalui udara. 3 hari kemudian, langit dan bumi berubah warna menjadi merah darah. Akhir dunia sepertinya akan tiba, dan bahkan manusia biasa dapat melihat pemandangan aneh ini. Pertempuran penyegelan dewa telah tiba. Episode ke-540, dengan judul Dewa Willow tak tertandingi. Langsung ke dalam alurnya. Di dalam istana kekaisaran, Dewa Willow berubah menjadi bentuk manusia. Cabang willow hijau dan subur yang tingginya hanya 1 kaki tergantung di kepalanya, menyebarkan energi kacau untuk melindungi tubuhnya. Itu akan pergi. Matanya berputar dengan cahaya. Citra ilahi tiba-tiba muncul satu demi satu yang tampak seperti masa lalu, tetapi juga seperti masa depan. Terlalu banyak misteri yang terkandung di dalamnya. Pikiran Si Hao terguncang. Apa yang diramalkan ini? Dewa Willow saat ini sangat menyendiri dan terpisah dari dunia luar. Senyumannya yang cemerlang sangat bebas dan riang, dan matanya sepertinya mencerminkan masa lalu dan masa depan. Dewa Willow, suara Si Hao gemetar. Dia tahu bahwa mereka akan berpisah hari ini, tepat pada saat ini. Hatinya dipenuhi dengan keengganan. Pakaian putih berkibar. Dewa Willow sama luar biasa dengan makhluk abadi sejati. Selangkah demi selangkah, ia berjalan keluar dari istana kekaisaran, matanya menatap tinggi ke langit. Itu akhirnya akan meninggalkan dunia manusia dan melangkah di jalannya sendiri. Dewa melolong dan iblis berteriak. Seluruh dunia ini akan berbalik, seolah-olah mereka menuju era kuno yang legendaris ketika dewa dan manusia hidup bersama dan puluhan ribu makhluk berjuang untuk supremasi. Langit terbelah. Diiringi suara guntur, semua jenis makhluk muncul.
Orang-orang biasa di tanah semuanya gemetar dan melihat ke atas dengan tidak percaya. Mereka kemudian jatuh lemah ke tanah. Ini semua adalah makhluk legendaris. Mereka juga bisa disebut dewa dan iblis. Semua orang sangat terguncang. Mereka kemudian sangat khawatir. Hong! Suara gemetar hebat lainnya merobek udara. Retakan besar membentang di langit. Langit hancur, dan kabut yin tebal keluar. Di langit, sungai emas besar meletus. Semua jenis kerangka dan mayat mengapung, tidak diketahui kemana tujuan mereka. Semburan air kuning melonjak, membawa serta energi yin yang besar. Itu mata air kuning dunia bawah. Seorang tetua berteriak dengan keras. Lupakan manusia, bahkan pembudidaya terguncang dengan ketakutan yang luar biasa. Apakah legenda ilahi dari awal yang hebat akan muncul kembali? Mata air kuning mengalir mundur dari alam yang berbeda. Ini akan mengubah wilayah gurun menjadi dunia kematian. Petik 2. Petir berwarna darah terjalin dan membelah di atas sungai kuning. Adegan aneh ini sangat mengejutkan semua orang. Mereka semua merasa seolah-olah akhir dunia akan tiba. Itu terhubung ke area dunia bawah. Apakah mereka mencoba menghancurkan wilayah gurun? Kata pagoda kecil itu. Berdasarkan spekulasi, ada beberapa orang tua di akhir masa hidup mereka yang akan benar-benar menjadi gila. Jika mereka tidak bisa menemukan kesempatan alami di alam bawah kali ini, maka mereka hanya bisa menunggu kematian datang. Sesosok naik ke langit dan mencapai sungai kuning besar dengan satu langkah. Pakaian putih berkibar seolah-olah sedang menaiki angin. Itu berubah menjadi Dewa Willow abadi dan mulai bergerak. Telapak tangan putih berkilau melintas di energi yin yang memenuhi langit. Kabut hitam melonjak, dan semuanya tersebar saat ini. Air kuning juga terbang mundur, kembali ke alam yang lebih tinggi. Kamu berani. Sebuah raungan terdengar. Eksistensi perak yang berputar-putar dengan energi kacau muncul. Di punggungnya ada sepasang sayap daging putih bersih, itu adalah mayat yang kacau balau. Di belakangnya, awan gelap melonjak dan roh yin meraung marah. Sepotong tanah dunia bawah yang tak terbatas muncul, dan itu akan bertabrakan dengan wilayah gurun. Dewa Willow bertemu langsung. Dia mengirim telapak tangan keluar, dan esensi spiritual yang cemerlang benar-benar menyebarkan kabut hitam yang tak berujung. Sepotong besar dunia bawah. Tanah hitam bergetar sebagai tanggapan sebelum bergemuruh dan pecah. Dis dunia hantu. Dengan suara hong, dunia bawah tanah berwarna hitam retak, dan dari dalam mengeluarkan piringan hitam. Dis hitam ini sangat kontras dengan tubuh putih keperakan dari Dewa Willow. Piringan hitam itu terkontaminasi banyak darah, dan darah terus mengalir dari permukaannya. Ini terakumulasi dari tahun-tahun tanpa akhir, dan itu berisi kemauan dan kebencian dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Weng, dis yang berharga ditekan ke bawah. Itu melepaskan aura kematian yang kental dan disertai dengan energi yang kacau. Itu sangat kuat, dan pada saat ini, seluruh wilayah gurun bergetar dan diambang kehancuran. Dewa Willow menunjuk dengan satu jari. Cahaya hijau melesat seperti pelangi, meledakkan cakram berharga itu hingga terpisah. Saat mencapai di luar wilayah ini, bintang-bintang sepertinya menjadi redup. Tidak diketahui kerusakan destruktif seperti apa yang ditimbulkan oleh serangan ini. Mayat yang kacau itu terkejut. Bagaimana artefak magisnya yang telah disempurnakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bisa terbang begitu saja. Kembali. Dia melepaskan teriakan, memanggil dis hitam berharga itu kembali. Itu bergabung dengan dunia bawah tanah, dan kemudian meletus dengan aura kematian yang tak ada habisnya sebelum menabrak bersama menuju Dewa Willow. Mayat yang kacau balau menukik bersama dengan tanah bawah tanah dan piringan berharga untuk membunuh Dewa Willow. Itu menggunakan semua kekuatannya untuk memutuskan pertempuran ini dengan segera. Ketika seseorang mencapai tingkat alam kultivasi mereka,
terkadang, tidak diperlukan beberapa ratus pertukaran. Pertarungan seringkali berakhir hanya dengan satu pemikiran, memutuskan siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih rendah. Dia tahu bahwa masih ada orang lain di sekitarnya dari alam yang lebih tinggi yang juga akan berurusan dengan Dewa Willow. Karena itu, dia tidak menahan apapun. Sisi lain pasti merasakan ketakutan yang menahan dan tidak akan keluar semua. Hong, Dewa Willow terus berdiri tegak di sana tanpa bergerak. Namun, itu meletus dengan kekuatan ilahi yang berkobar, dan dalam sekejap, 108 cabang keluar dari tubuhnya. Setiap cabang berwarna keemasan dan bersinar cemerlang, termasuk tunas dan daunnya. Mereka ilahi dan mempesona, seolah-olah mereka adalah 108 rantai keteraturan ilahi. Mayat yang kacau itu tercengang. Dia menemukan bahwa dia telah ditembus dan tidak punya cara untuk bertahan dari serangan ini. Ada lubang kosong di sekitar artefak sihirnya, dan dunia bawah tanah langsung meledak. 108 cabang emas menembus piringan berharga dan bumi dunia bawah, dan kemudian semuanya menembus langsung melalui tubuh mayat yang kacau yang dikenal kokoh dan abadi. Mustahil. Tubuhku tidak jauh lebih lemah daripada tubuh emas Zhang Enam. Dia berteriak dengan keras. Hong! 108 cabang bergetar, dan mayat yang kacau itu terpisah sebelum hancur berkeping-keping. Semua kabut tersebar dan dimurnikan sepenuhnya. Hanya cabang emas yang bisa dilihat di sana. Ini berakhir terlalu cepat, dan seluruh proses ini terlalu tirani. Serangan berkekuatan penuh Dewa Willow langsung meledakkan raksasa dari alam yang lebih tinggi, dan mayat yang kacau jatuh begitu saja. Anda harus mengerti bahwa makhluk seperti mayat yang kacau itu sangat menakutkan. Daging mereka abadi dan mereka sangat kuat. Terkandung di dalamnya adalah energi kematian yang tak ada habisnya. Jika seseorang terinfeksi oleh energi ini, daging mereka akan rusak dan keterampilan kultivasi mereka akan sangat menderita. Ini, bahkan pagoda kecil itu tidak bisa berkata-kata. Dalam kehampaan, beberapa retakan besar dengan cepat menutup. Orang-orang yang menonton di balik layar muncul. Mereka tidak pernah menyangka Dewa Willow begitu menakjubkan, langsung melenyapkan lawannya dengan satu serangan. Ini membuat mereka semua ngeri. Itu adalah sosok tingkat Master Sekte, jadi bagaimana dia bisa terbunuh begitu turun? Semburan energi pedang merobek langit. Sinar cahaya berwarna platinum berkelap-kelip megah di langit, menerangi dunia dengan kecemerlangannya saat mereka menembus dengan ketajaman yang luar biasa. Orang yang menyerang adalah pemuda yang sangat tampan. Di tangannya ada pedang surgawi, dan ini adalah senjata yang diretas. Dewa surgawi abadi telah tiba. Namun, dibandingkan sebelumnya, matanya lebih dingin, seolah terbuat dari logam. Sial! Dewa Willow mengulurkan jari, dan jari ini saja secara tak terduga meledakkan pedang ilahi yang mulia dan memaksa Dewa surgawi abadi kembali. Weng! Lampu hijau zamrud berkedip-kedip. Sebuah pohon penghubung surga turun, dan di atas pohon kuno ini juga ada seorang individu muda. Individu ini mulai menekan Dewa Willow juga. Ekspresi pagoda kecil itu berubah. Kemudian, dia berteriak, tidak bagus. Pemuda itu benar-benar identik dengan Dewa surgawi abadi, hanya saja, yang ini bersinar dengan lampu hijau dan menyatu dengan pohon kuno. Itu memiliki jenis vitalitas yang kuat. 5 elemen tubuh Dewa surgawi abadi telah datang. Akan sulit untuk melenyapkannya sekarang. Pagoda kecil itu sangat terkejut. Itu salah satu inkarnasinya. Si Hao bertanya. Tidak, mereka semua adalah tubuh yang benar. Beberapa mengatakan bahwa Dewa surgawi abadi adalah 5 orang, tetapi ada yang lain yang mengatakan bahwa dia memahami 5 elemen. Jadi dia memiliki 5 nyawa. Ekspresi pagoda kecil itu menjadi sangat berani dan tidak lagi ragu-ragu. Itu membubung ke udara untuk bergabung dalam pertempuran.
Itu karena ia tahu bahwa Dewa Surgawi Abadi cukup aneh. Selain sangat kuat, dia juga sulit dibunuh. Ketika kelima individu pindah bersama, ada jenis kekuatan yang tak tertandingi. Si Hao tersentak. Dia tahu pagoda kecil itu akan pergi seperti ini juga dan tidak akan pernah kembali. Yang lain pergi begitu saja. Di langit, area antara alis Dewa Willow bersinar. 3.000 kata segera muncul di sekelilingnya, dan setiap dunia seperti bola yang gemerlap. Mereka mulai membakar dengan ganas dan mengelilingi pohon kuno itu. Energi pedang mengejutkan langit. Api meluap ke langit, energi bumi melonjak, dan air yang sebenarnya mengalir keluar seperti laut. Pohon besar itu bergegas, dan pada saat itu, 5 pemuda muncul. Mereka secara bersamaan menyerang Dewa Willow. 5 elemen berputar-putar, memisahkan langit dan bumi. Sebelum pagoda kecil itu bisa mendekat, seseorang menghentikannya. Tubuh emas Master Sekte Barat muncul. Selain itu, sosok lain muncul untuk membantu Dewa Surgawi Abadi dan menekan Dewa Willow. Mereka bisa merasakan gelombang tekanan yang luar biasa. Serangan Willow Deity yang menghancurkan mayat yang kacau membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Tiba-tiba, di sekitar tubuh Dewa Willow, daun-daun berkilauan dan gemerlap beterbangan. Mereka berubah dari hijau tua menjadi warna emas, dan kemudian mereka membentuk kunpeng satu demi satu. Semuanya melebarkan sayap dan terbang ke langit. Tidak baik, seseorang berteriak dengan keras dan dengan cepat mengambil tindakan. Sementara itu, tubuh Dewa Surgawi Abadi juga bergetar. Dia dengan cepat menyerang, menutupi area ini dengan energi 5 elemen. Mampu mengoperasikan teknik berharga ke tingkat ini bisa dianggap sebagai pencapaian yang mempesona dan menghancurkan dunia. Setiap daun berubah menjadi kunpeng, dan di dalam warna emas ada pola hitam. Betapa menakutkannya ini. Anda harus memahami bahwa kunpeng yang terbang ke langit cukup mengejutkan dengan sendirinya. Dewa Willow segera menunjukkan kekuatan ini, dan meskipun mereka bukan kunpeng sejati, ketika ada begitu banyak, itu pasti pemandangan yang menakutkan. Si Hao menghela nafas kagum. Matanya bersinar terang. Jadi sebenarnya ada cara untuk menggunakannya juga. Itu membuatnya melihat dunia yang lebih luas, seolah-olah banyak hal menjadi jelas sekaligus. Hatinya mulai merindukan kekuatan jenis ini. Selama konfrontasi yang menakutkan ini, di dalam cahaya yang kacau dan di bawah teriakan kunpengs dan teriakan Dewa Surgawi Abadi, hujan darah mengalir deras. Sesosok dilenyapkan, dan kemudian sosok lain meledak. Dewa Surgawi Abadi didukung mundur. Pada akhirnya, hanya tersisa 3 sosok. 2 di antaranya tewas di tempat. Di atas langit, ada saat-saat damai yang singkat. Kemudian, beberapa coretan sosok terus muncul, semuanya sangat bermartabat dan mengesankan. Energi kekacauan membungkus individu-individu ini, dan masing-masing dari mereka memiliki mata yang sepertinya telah menyaksikan perubahan besar waktu. Mereka tidak mengatakan apapun. Pagoda kecil, bagaimanapun, mengeluarkan tangisan aneh. Dia melepaskan diri dari tubuh berharga Zhang Enam dan bergegas ke surga setelah dengan jelas mengenali salah satu dari mereka. Di atas kepala individu itu adalah pagoda 2 lapis yang putih seperti batu giok. Itu mengelilingi individu ini dan melindunginya di bawah. Sepertinya sangat kuat. Orang yang menghapus salah satu negara dewa saya adalah Anda. Willow Deity angkat bicara. Itu menghalangi warisan saya. Daois itu berbicara. Pagoda 2 lapis membentuk yin dan yang, menghamburkan kedua energi ini. Pertempuran untuk menyelesaikan segalanya. Willow Deity berbicara. Yang tidak biasa adalah kali ini, tidak ada yang berjalan dan hanya melihat dari samping. Itu karena Daois ini sangat kuat dan menakutkan. Dia telah menjadi musuh banyak orang di alam yang lebih tinggi. Orang yang dikenal sebagai Taois Yin yang ini telah hidup sangat lama.
Pertempuran pun pecah. Tao Xin yang maju terus. Pagoda di atas kepalanya mengalir dengan dua energi, menekan langit dan bumi. Pagoda kecil mengeluarkan teriakan aneh. Itu langsung bergegas ke atas untuk menghadapi pagoda dua lapis. Itu akan merebutnya kembali. Taois itu sepertinya tidak keberatan, karena hanya bergerak saja sudah cukup untuk meruntuhkan ruang di sekitarnya. Dagingnya sangat kuat ke tingkat yang tak terbayangkan. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang Dewa Willow. Hong. Pada saat itu, dia bertabrakan dengan keras lebih dari 10 kali melawan Dewa Willow. Ini adalah pertempuran yang sangat kejam dan ganas. Pada saat itu, kelopak mata semua orang melompat. Tao Xin yang terlalu kuat, dan bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah sosok generasi tertua. Reputasinya memang layak seperti yang diharapkan. Kedua sosok itu saling terkait dan bertukar serangan secara intens. Sesaat kemudian, cahaya ilahi terbakar dengan marah di dalam mata Tao Xin yang sebelum menembakkan dua sinar yang menakutkan. Yang satu hitam pekat, dan yang lainnya putih bersih. Mereka menghancurkan langit dan bumi. Saat ini meteor mulai berjatuhan dari langit. Mereka semua diguncang karena gelombang kejut yang hebat dari pertempuran ini. Pakaian putih Willow Deity berkibar. Tangannya membentuk jejak. Satu tangan menunjuk ke langit, sementara satu tangan menunjuk ke bumi yang besar. Kemudian, mereka perlahan bergerak bersama. Bintang-bintang di langit muncul, dan kemudian menghilang di antara kedua tangannya. Suara Hong meletus. Cahaya abadi ditembakkan dari jejak sihir gabungan. Puh, ditemani dengan raungan marah, Tao Xin yang meledak. Cahaya berdarah melonjak dan cahaya warna-warni kirmizi tersebar terpisah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.